Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi induksi elektromagnetik yang merupakan kelanjutan dari materi induksi magnet. Ya sebetulnya ini materi semester ganjil ya, cuma karena kondisi akhirnya masih menjadi materi semester genap. Ya cuma karena memang ada beberapa kadi yang dibuang di semester genap, maka ya kita sesuaikan seperti itu. Jadi induksi elektromagnetik. Saya ingin mengingatkan materi induksi magnet. Jadi waktu kita belajar induksi magnet, dulu kita sudah belajar tentang kawat atau penghantar lurus berarus listrik. Nah, di sana ada aturan tangan kanan. Jadi seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ya, kalau arah ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, maka arah putaran keempat jari lainnya itu akan menunjukkan arah putaran medan magnet. Nah, itu kalau kawat lurus berarus listrik. Nah, kemudian pada kumparan atau ya ini pada kumparan itu berlaku sebaliknya. Jadi aturan tangan kanannya adalah ya seperti ini. Jika arah lipatan keempat jari ini menunjukkan arah arus listrik, maka arah ibu jari itu menunjukkan arah kutub utara magnet dari kumparan itu. Ya, karena kalau kumparan dialiri arus, maka dia akan bertindak akan menjadi sebuah magnet. Yang namanya magnet berarti ada utara, ada selatan. Nah, ini utaranya ditunjukkan oleh arah ibu jari. Nah, konsep ini nanti akan bermanfaat untuk materi selanjutnya, yaitu induksi elektromagnetik. Ya, kita masuk ke induksi elektromagnetik. Pertama, saya ingin perkenalkan konsep. Ya, jadi yang pertama itu adalah konsep flux magnetik. Kalau di materi medan listrik kemarin ada namanya flux listrik. Jadi flux listrik itu adalah banyak garis medan magnet yang masuk dalam suatu luasan tertentu. Nah, maka pada flux magnetik kurang lebih sama. Jadi flux magnetik itu adalah banyaknya atau sejumlah garis medan magnet yang memotong tegak lurus suatu bidang tertutup. Dia seperti ini. Nah, oleh karena itu flux magnetik dirumuskan dengan ya seperti ini. B itu besar induksi magnetnya dikali A itu luas bidangnya, dan cos theta, B kali A kali cos theta. Ya, karena theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah induksi magnet terhadap garis normal bidang. Jadi B dikali A dikali cos theta. Artinya kalau kita ingin menghasilkan flux magnetik, ya, jadi bisa dengan mengubah A, dengan mengubah B, dan dengan mengubah orientasi arah B dengan bidangnya. Nah, itu yaitu dengan merubah sudutnya. Kemudian kalau dia saling tegak lurus, ya maka langsung B kali A dikali cos tetanya ya cos 0 sama dengan 1. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi konsep flux magnetik. Kemudian saya langsung ke percobaan hukum Faraday. Jadi seperti ini. Nah, saya ingin buka animasi dulu. Nah, ini dia. Nah, ini percobaan sederhana tentang hukum Faraday tadi yang dulu dilakukan oleh Faraday itu sendiri. Jadi ini ada kumparan ini dihubungkan dengan galvanometer. Ya, jadi galvanometer itu fungsinya untuk menentukan atau untuk mengukur berapa kuat arus dan sekalian dengan arahnya. Jadi itu bedanya dengan ampermeter. Ampermeter hanya nilainya saja tanpa tahu arahnya. Tetapi kalau galvanometer itu untuk menentukan kuat arus dan arahnya. Nah, jadi percobaannya sederhana.
magnet itu didekatkan digerakkan masuk dan keluar kumparan. Jadi kelihatan bahwa ketika magnetnya digerakkan masuk, itu jarum galvanometernya menyimpang ke kanan. Ketika magnetnya diam, tidak ada, jarum galvanometernya tidak menyimpang, artinya tidak ada arus listrik. Kemudian kalau ditarik ke kanan, dikeluarkan lagi, maka jarum galvanometer itu menyimpang ke kiri. Jadi terlihat bahwa kuat arus listrik hanya muncul ketika magnetnya dalam keadaan bergerak. Jadi kalau magnetnya diam, itu tidak ada arus listrik yang muncul. Yang kedua, besar arus yang muncul itu tergantung cepat tidaknya magnet ini digerakkan. Kalau digerakkan pelan-pelan, ya penyimpangan galvanometernya kecil. Tapi kalau digerakkan cepat, ya penyimpangannya sangat besar. Ya, itu nanti kaitannya dengan besaran yang muncul di sini. Tetapi intinya adalah bahwa percobaan Faraday seperti ini. Ya, jadi intinya adalah yang kita dapatkan dari percobaan itu adalah arus listrik timbul hanya jika batang magnet digerakkan. Dan jika magnet diam, tidak ada arus listrik yang timbul. Artinya, berkurang atau bertambahnya flux magnetik. Ingat tadi sebelumnya kita sudah belajar flux magnetik. Jadi kalau magnetnya digerakkan, berarti kan terjadi perubahan flux magnetik atau perubahan banyaknya garis medan magnet yang masuk ke kawat melingkar tadi. Ya, artinya berkurang atau bertambahnya flux magnetik yang masuki kumparan mengakibatkan timbulnya arus listrik. Kemudian arus listrik yang timbul disebut dengan arus listrik induksi. Dan tegangan listrik yang timbul disebut dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Ya, jadi namanya GGL ya anak-anak, tapi sebetulnya juga tegangan. Satuannya volt. Ya, seperti itu. Kemudian kita dapatkan juga semakin cepat gerakan magnet, semakin besar kuat arus listrik yang timbul. Jadi kuat arus listrik bergantung pada laju perubahan flux magnetik. Dengan kata lain, bergantung pada cepat tidaknya magnet itu digerakkan. Kita lanjutkan. Ya. Jadi dari percobaan itu setelah dilakukan berkali-kali bahwa diperoleh bahwa GGL induksi atau tegangan yang timbul antara ujung-ujung penghantar tadi berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik dan berbanding lurus dengan banyak lilitannya. Jadi delta flux per delta T ini laju perubahan flux magnetik. Gitu ya, yang ditandai oleh cepat tidaknya magnetnya digerakkan. Nah, ini keterangan-keterangannya. Tanda negatif ini nanti dijelaskan dengan hukum Lenz. Ya, ini berkaitan dengan arah arus yang mengalir. Tapi persamaannya ini ya, jadi ini E GGL induksi sama dengan tegangan, satuannya volt, yaitu bergantung pada jumlah lilitan, kemudian perubahan flux magnetik, gitu ya. Jadi perubahan flux magnetik dan delta T-nya adalah waktu. Nah, dengan kata lain ini sama dengan laju, artinya cepat tidaknya flux magnetiknya berubah. Oke, untuk menjelaskan tanda min ini, saya jelaskan berikut ini hukum Lenz. Ya, bunyinya seperti ini. Arah arus induksi akibat GGL induksi pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang, jadi melawan perubahan medan magnet yang menimbulkannya. Maksudnya begini, coba saya jelaskan. Ya, ini dia penjelasannya. Ya, kalau yang datang itu kutub utara, ini datang ya, yang dekat dengan magnet ini adalah kutub utara, maka magnet ini akan berusaha melawannya. Bagaimana melawan? Berarti menolak, itu melawan. Kalau menolak, maka otomatis kutubnya sama. Jadi ketika kutub utara magnetnya yang datang, maka kumparan yang berhadapan dengan magnet tadi akan punya kutub yang sama dengan magnetnya. Jadi kalau yang datang kutub utara, maka kutub kumparan jadi kutub utara. Kalau yang datangnya dibalik, ini di selatan, maka yang berhadapan dengan magnet jadi kutub selatan. Itu intinya hukum Lenz. Kemudian kalau sebaliknya ini ditarik, ya utaranya dijauhkan, maka nanti bagian kumparannya ini akan menarik juga. Ya, kalau